Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prastia dari kelompok 9. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan ingin mencoba menerangkan apa sih itu filosofi Islam. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya. Ada Noval Ade Putra, ada Nilam Sakinah, ada Gina Fadia, ada Laili Ramadona, dan ada Muhammad Ramzi Aka. Apa sih filosofi Islam itu? Filosofi Islam itu adalah di mana satu kebenaran harus ditemukan. Penghormatan yang sama yang telah diberikan Muhammad pada zamannya kepada tulisan suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen dituangkan oleh para cendekia Muslim terhadap karya-karya para filsuf Yunani. Tetapi orang-orang terpelajar ini menunjukkan keakraban yang lebih besar dengan model mereka dan lebih sedikit orisinalitas atau keasliannya. Di mata mereka, para filsuf tua memiliki otoritas atau kekuasaan yang merupakan tugas mereka untuk tunduk. Para pemikir Muslim terdahulu begitu yakin akan keunggulan pengetahuan Yunani sehingga mereka tidak ragu bahwa itu telah mencapai tingkat kepastian tertinggi. Pemikiran ini untuk membuat penelitian yang lebih jauh dan independen tidak langsung terlintas di benak seorang Oriental Timur yang tidak dapat membayangkan seorang pria tanpa guru sebagai apapun selain murid setan. Oleh karena itu, sesuai dengan presiden yang ditetapkan oleh para filsuf teknis, upaya harus dilakukan untuk menunjukkan adanya keharmonisan antara Plato dan Aristoteles, dan khususnya secara diam-diam mengenyampingkan doktrin-doktrin yang menyinggung, atau untuk menunjukkan dalam arti yang tidak terlalu bertentangan dengan dogmatika Muslim. Untuk menghibur para penentang Aristoteles atau filsafat secara umum, penekanan diberikan pada kata-kata bijak dan membangun dari karya-karya filsuf, baik yang asli maupun yang palsu, sehingga dapat disiapkan untuk pemikiran penerimaan ilmiahnya. Akan tetapi, bagi yang memulai ajaran Aristoteles, seperti yang diajarkan sekolah dan sekte lain, ditetapkan sebagai kebenaran yang lebih tinggi, di mana kekayaan positif dari banyak orang dan sistem teolog yang kurang lebih mapan hanyalah langkah awal. Eksotisme yang bergantung pada stok karya mereka yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Perjalanan sejarah telah menjadi proses asimilasi daripada generasi. Ia tidak membedakan dirinya sendiri, baik dengan menggemukkan masalah baru atau dengan kekakasan apapun dalam upaya untuk memecahkan masalah lama. Oleh karena itu, tidak ada kemajuan penting dalam pemikiran untuk didaftarkan. Namun dari sudut pandang sejarah, signifikannya jauh lebih besar daripada sekadar perantara antara zaman kuno, klasik, dan skolastik Kristen. Untuk melanjuti penerima ide-ide Yunani ke dalam peradaban campuran timur adalah subjek kepentingannya sejarah yang memiliki pesona sepenuhnya sendiri, terutama jika seseorang dapat melupakan pada saat yang sama bahwa pernah ada orang Yunani. Tetap pertimbangkan kejadian ini menjadi pentingnya juga dengan menghadirkan peluang untuk dibandingkan dengan peradaban lain. Filsafat adalah fenomena yang begitu unik, begitu benar-benar asli dan juga independen. Pertumbuhan tanah Yunani yang mungkin dianggap sebagai dibebaskan dari kondisi kehidupan beradab yang umum, dan sebagai dijelaskan hanya dengan ayat. Sekarang, filsafat dalam Islam adalah berharga, hanya karena menetapkan upaya pertama untuk menyesuaikan hasil pemikiran Yunani dengan kelengkapan yang lebih besar dan juga kebebasan daripada dogmatis Kristen awal. Berkenalan dengan kondisi yang memungkinkan upaya semacam itu akan memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan dengan cara penalaran analogis, meskipun dengan tindakan pencegahan. Dan untuk saat ini, setidaknya sampai batas-batas yang sangat terbatas, seperti penerimaan ilmu Greco-Arab di abad pertengahan Kristen, dan mungkin akan mengajari kita sedikit tentang kondisi di mana filsafat muncul secara umum. Kita hampir tidak dapat berbicara tentang filsafat Muslim dalam arti yang tepat istilah tersebut.
Tetapi ada banyak orang dalam Islam yang tidak bisa menahan diri dari berfilsafat, dan bahkan melalui lipatan gorden Yunani, bentuk anggota badan mereka sendiri ditunjukkan sangat mudah untuk memandang rendah orang-orang ini dari menara pengawas yang tinggi dari beberapa filosofi sekolah. Tapi akan lebih baik bagi kita untuk mengenal mereka dan memahami mereka dalam lingkungan sejarah mereka. Kita harus meninggalkan penelitian khusus untuk menelusuri setiap pemikiran hingga asalnya. Tujuan kami di bawah ini tidak lain adalah untuk menunjukkan apa yang sudah dikonstruksi atau dibangun oleh umat Islam dari bahan-bahan yang ada sebelum mereka. Sejarah filsafat dalam agama Islam sangatlah berharga karena menetapkan upaya pertama untuk menyesuaikan hasil pemikiran Yunani lebih luas dibanding dengan dogmatika Kristen yang sebelumnya. Tujuan kami di sini untuk menunjukkan apa yang sudah dibangun oleh umat Islam dari bahan-bahan yang ada sebelum mereka.